Pada bulan Rajab di tahun 10 kenabian, ada satu peristiwa yang luar biasa yang namanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah di mana Rasul SAW diperjalankan Asra pada malam hari mina Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lalu dari Masjidil Aqsa naik Mi'raj melewati langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh, dan di situ ada yang namanya Sidratul Muntaha, dan di tempat itulah Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu. Pertanyaan kita, di mana langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan seterusnya? Karena kalau kita melihat bumi kita yang ada, di atas bumi kita ini adalah lapisan atmosfer. Di atas lagi itu ruang hampa. Lalu kemudian kita akan mendapati bulan. Lebih atas lagi kita akan ketemu planet Mars. Lebih atas lagi maka bertemu dengan matahari. Dan kemudian nampaklah yang namanya tata surya dengan planet-planet yang lain. Matahari kita bersama planet-planet yang lain. Ketika kita naik lagi ke atas, melihat ke atas lagi, maka akan nampak tata surya yang lain, karena setiap bintang itu ada tata suryanya. Dan begitu kita naik lagi ke atas, maka ternyata tata surya ini membentuk satu kesatuan yang namanya galaksi. Dan galaksi kita adalah galaksi Bima Sakti. Ketika kita naik lagi ke atas, ternyata sekian banyak galaksi di alam semesta. Dan menurut para ahli, hitungan terakhir jumlah galaksi di alam semesta itu kurang lebih 2 triliun galaksi. Nah, sementara di galaksi Bima Sakti kita berapa banyak bintang? Ada kurang lebih antara 200 sampai 400 miliar bintang. Nah, jadi di mana sebetulnya yang namanya langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan seterusnya dengan kondisi yang seperti itu? Kita tidak bisa membagi di mana langit pertama, langit kedua. Tapi ada satu berita, satu informasi yang kita dapatkan di dalam surat An-Naba, yaitu pada saat manusia dibangkitkan di satu tempat yang namanya Padang Mahsyar. Lalu Allah nyatakan di dalam surat An-Naba, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Lalu dibukakanlah langit dan terbukalah pintu-pintunya. Nah, jadi di Padang Mahsyar itu Allah bukakan langit yang berikutnya. Tentu bukan langit yang ada sekarang. Kenapa? Karena langit yang ada sekarang ini sudah hancur dengan peristiwa kiamat. Jadi kalau begitu, langit yang akan dibukakan nanti di Padang Mahsyar, langit yang mana? Kalau kita sebut bahwa langit yang ada ini adalah langit yang pertama, maka langit yang akan dibukakan di Padang Mahsyar itu adalah langit yang kedua. Kita tidak mendapatkan berita tentang langit ketiga, keempat, kelima. Yang kita peroleh berita yaitu langit ketujuh, di mana di langit ketujuh itulah ada tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Disitulah Rasul mendapatkan perintah sholat. Nah, ya itu iman rahimakumullah. Bagaimana Rasulullah SAW bisa melewati langit pertama lalu menuju langit kedua? Kalau kita lihat langitnya ada sekarang dengan dipenuhi dengan sekian banyak bintang, kita ambil bintang yang paling dekat dari bumi kita, yang namanya bintang Alpha Centauri, atau juga bisa bintang Proxima Centauri. Ada 2 bintang yang dekat dengan bumi kita, Alpha Centauri atau Proxima Centauri, yang menurut perhitungan jarak dari bumi kita ke bintang yang paling dekat, kalau kita berjalan dengan naik kendaraan yang kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Nah, kalau kita
menggunakan kecepatan cahaya untuk mencapai bintang itu perlu waktu 4 tahun atau persisnya 4,24 tahun untuk menuju ke bintang yang paling dekat. Nah, itu bintang yang paling dekat. Padahal di alam semesta ini begitu banyak bintang-bintang. Dan Rasulullah ketika peristiwa Isra Mi'raj, ketika Mi'raj itu melewati bintang-bintang itu, dan bahkan langit yang ada sekarang dilewati. Masuk ke langit kedua, masuk ke langit ketiga, sampai langit ketujuh. Jadi dengan kondisi, dengan keadaan seperti itu, bagaimana kita bisa memahami secara nalar manusia saat ini? Tentu kita tidak bisa memahaminya secara akal kita manusia saat ini. Yang bisa kita menerima tentang peristiwa Isra Mi'raj itu adalah faktor keimanan saja. Hanya faktor keimanan sajalah yang kita bisa menerima peristiwa Isra Mi'raj, dan kita merasakan bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang dahsyat, melewati semuanya dalam waktu 1 malam. Ini tentu peristiwa yang luar biasa. Dan apa yang didapatkan dari peristiwa Isra Mi'raj? Yang didapatkan dari peristiwa Isra Mi'raj adalah pelaksanaan sholat. Ikhwatu iman rahimakumullah, perlu kita jadikan suatu perenungan. Kalau pelaksanaan atau kalau perintah sholat ini dilakukan dengan cara yang luar biasa seperti ini, kita akan berpikir secara wajar, secara normal. Tentu ini ada apa-apanya. Tentu sholat ini ada sesuatu yang luar biasa. Tentu sholat ini ada sesuatu yang dahsyat. Sehingga perintahnya itu harus dilakukan dengan peristiwa yang luar biasa Isra Mi'raj. Tentu ini ada sesuatu yang dahsyat. Maka ketika kita ada perasaan seperti itu, ada goresan dalam hati berkaitan dengan Isra Mi'raj, ada ketakjuban dengan peristiwa Isra Mi'raj, maka sudah pasti dia itu akan mencari tahu, dia itu akan berupaya bagaimana bisa ia mendapatkan sesuatu yang dahsyat dari sholat itu. Karena tidak mungkin sholat ini tidak ada apa-apanya, tidak mungkin. Sholat ini pasti dahsyat, sholat ini pasti luar biasa. Maka dia akan berusaha untuk mencapai sesuatu yang dahsyat itu. Dengan cara apa? Tentu dengan cara sesuai dengan tuntunan yang sudah ditetapkan. Bagaimana yang namanya sholat dikerjakan dengan benar, sholat dikerjakan dengan baik, dan dia berusaha bagaimana menjalani sholat itu sesuai dengan ketentuan. Dalam rangka apa? Dalam rangka ia dapat mencari atau ia mendapatkan sesuatu yang dahsyat itu. Ya, karena dia yakin ini tidak mungkin sholat ini tidak ada apa-apanya. Kalau hatinya kalau hatinya terasa ada getaran dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, pasti dia akan mencari. Dia akan mencari dan dia akan berusaha mendapatkan kedahsyatan dari sholat. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak ada upaya apa-apa terhadap sholat, menganggap sesuatu itu biasa-biasa saja, dan bahkan kemudian ketika kita laksanakan sholat itu dengan dipenuhi dengan lamunan-lamunan, artinya ada kelalaian di situ, itu artinya dia tidak merasakan, dia tidak meyakini, dia tidak ada getaran sedikit pun terhadap peristiwa Isra Mi'raj, di mana peristiwa di Isra Mi'raj ini adalah sesuatu yang luar biasa. Maka bagi mereka yang merasakan ada pengaruhnya dari Isra Mi'raj, maka sudah pasti dia akan mengejar sholat dengan upaya, dengan segala kesungguhannya, dengan sepenuh perasaannya. Bagaimana ia bisa meraih kedahsyatan dari sholat itu. Ya.
Demikian apa yang disampaikan. Barakallahu li wa lakum. Nasrul minal fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.